Dosen OIKIMENE Universitas Negeri Gorontalo pada malam hari ini. Terpuji nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini dan apapun situasi sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya jika kita memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita pasti selalu dapat mencari hadirat Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk pada ibadah pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ajak teman-teman kita untuk dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadiratnya. Mari kita tinggalkan semua beban dan pikiran kita mau datang fokus bersama-sama dengan Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, mari kita lebih dekat dengan Tuhan, kita cari hadirannya. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian, walau sering berubah. Ku
menyertai Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu bersekutu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau tinggalkan semua apapun yang menjadi penghalang kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Engkau bentuk kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Engkau Bapa. Ini kami Tuhan yang siap memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita akan masuk ke dalam lapang dosa. Mari teman-teman, kita mau tinggalkan dosa kita mau hidup baru, agar kita bisa dipulihkan Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Sungguh besar kasih setianya untuk dunia ini. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya bisa mendapatkan kehidupan kekal. Mari kita melihat pujian sungguh besar. Kau
terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena sampai saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk meminta ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sudah menyelesaikannya di kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami sudah dimenangkan, kami sudah dibaharui oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan diisi dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran teman-teman agar diisi oleh benih firman Tuhan dan benih itu bisa tumbuh dan teman-teman bisa mengaplikasikannya dimanapun teman-teman berada. Sambil menjemput firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kami perlu Kau Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kuasa, sumber kekuatan kami, tempat kami berharap. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam satu persekutuan, walaupun dipisahkan dengan jarak, tetapi kami bersyukur lewat media yang ada, lewat internet yang ada, kami bisa belajar bersama-sama firman Tuhan di kesempatan ini. Tadinya kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini dalam persekutuan kami akan mendasarinya dengan belajar firman Tuhan. Sebelum kami belajar ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menjaga setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memelihara kami, memfokuskan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jaringan internet yang kami gunakan, kiranya Tuhan memberkati sehingga tidak ada gangguan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesai di dalam penyertaan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sungguh terbatas. Mohon Tuhan yang mengurapi, memampukan dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya dengan kuasa-Mu firman-Mu dapat dinyatakan. Hanya dengan kuasa-Mu firman-Mu dapat termeterai di dalam hati kami masing-masing. Pemberitaan firman-Mu di malam hari ini, dari awal sampai selesainya, kami serahkan dalam otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah mahasiswa UKM KO di saat ini. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi ini tidak membatasi kita untuk terus belajar, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur kalau kita bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online. Hal ini harus kita syukuri. Walaupun kita dipisahkan dengan jarak, tapi kita satu di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari terdapat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, saya akan membacakannya untuk kita sekalian, dan saudara-saudara sekalian akan menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keyakinan Iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara sekalian, persekutuan kita di malam hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan, saya memberikan tema kekuatan di dalam Kristus. Kekuatan di dalam Kristus. Rekan-rekan mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, pembacaan kita di malam hari ini dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39 menutup rangkaian panjang pengajaran Rasul Paulus tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Teks yang kita pelajari di malam hari ini merupakan deklarasi iman Kristen, yaitu manusia dibenarkan oleh Allah karena pengorbanan Kristus, yang mana ini berakar dari kasih Allah di dalam Kristus. Jadi malam hari ini dalam teks yang kita pelajari, kita akan membaginya dalam dua bagian. Yang pertama, ayatnya 31 sampai ayatnya yang ke-34, pekerjaan Allah untuk kita di dalam Kristus. Dan yang kedua, ayat 35 sampai 39, kasih Allah untuk kita di dalam Kristus. Mari kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, yaitu pekerjaan Allah untuk kita di dalam Kristus. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini Paulus menuliskan dalam bentuk pertanyaan retorika, yaitu pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab. Namun kita melihat pertanyaan retorika yang Paulus susun ini menolong kita untuk melihat satu pemahaman penting di dalam iman Kristen. Di bagian pertama ini, pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan seperti dalam sebuah persidangan. Ayatnya ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ayat 31 mengawali tentang semuanya itu. Berarti itu berbicara tentang pasal-pasal sebelumnya yang sudah Paulus tuliskan. Khususnya di pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ke-11
itu berbicara khusus tentang pembenaran orang yang beriman kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan melalui iman. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya. Dan Paulus melanjutkan pertanyaannya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika kita percaya kepada Kristus, maka kita, orang percaya, adalah milik Allah. Sehingga demikian, Allah itu ada di pihak kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu sangat mudah untuk dipahami. Dia berkata, kalau Allah memihak kepada kita, itu artinya Allah bekerja untuk kepentingan kita. Kalau Allah bekerja untuk kepentingan kita, berarti untuk kebaikan kita. Dan Allah pasti akan menjaga kita. Sehingga kalau Allah yang menjaga kita, siapakah yang akan berani melawan kita? Siapakah yang akan berani untuk mencelakakan kita? Atau yang paling siapa yang akan berani untuk membawa kita kepada maut? Dalam pertanyaan yang berikutnya, kita melihat bahwa Allah ada di pihak kita karena Kristus yang kita percayai. Hingga Paulus mengungkapkan kembali, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pengorbanan Kristus menjadi jaminan bahwa Allah ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang berani menggugat kita? Jika Allah itu yang membenarkan kita juga, siapa sih yang berani menghukum kita? Kalau Allah sudah mengorbankan Kristus untuk menggantikan hukuman bagi kita. Bahkan lebih lagi, Paulus menuliskan, Kristus yang sudah bangkit duduk di sebelah kanan Allah, bahkan menjadi pembela kita. Dan bagian yang pertama ini menolong kita untuk melihat bahwa keyakinan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, keselamatan itu adalah suatu kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi bagi iman Kristen, saat kita percaya kepada Yesus, Allah pasti akan menyelamatkan kita. Mungkin dari kita ada yang bertanya, keselamatan itu nanti saat Tuhan datang yang kedua kali. Tapi sekarang bagaimana menjalani pergumulan hidup yang banyak? Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita sudah dapatkan saat percaya kepada Kristus, dan itu akan disempurnakan nanti saat Kristus datang yang kedua kalinya. Ini merupakan suatu pengharapan. Saya katakan ini sesuatu pengharapan bagi kita. Pengharapan itu bersifat sekarang, bukan nanti. Setiap kita yang hidup pasti punya pengharapan. Dan pengharapan ini yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu untuk menggapai apa yang kita harapkan. Contoh ya, teman-teman mahasiswa berjuang untuk mengerjakan tugas kuliah.
rela-rela begadang, apalagi sekarang di rumah, rela-rela siapkan kuota internet untuk dapat mengakses internet agar bisa kuliah daring. Kenapa teman-teman mau untuk melakukan itu semua? Karena ada satu pengharapan, teman-teman pasti akan diwisuda. Ketika punya pengharapan demikian, maka apapun cara yang kita tempuh, kita akan melakukannya, karena pasti kita akan diwisuda. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, memang objek dari pengharapan itu ada di masa depan, tetapi pengalamannya ada di masa sekarang. Dan pengalaman yang sekarang itu sangatlah menguatkan. Pengharapan itu adalah kekuatan bagi kita, kekuatan di masa sekarang ini. Pengharapan dapat mencegah orang-orang yang putus asa untuk bunuh diri. Pengharapan dapat menolong orang-orang untuk bekerja dengan tekun. Pengharapan dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk bekerja atau kuliah dari rumah. Dan pengharapan untuk menimbulkan keberanian untuk mengambil resiko dan berkorban. Rekan-rekan mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan, dalam kekristenan kita mengenal ada sebutan iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita kepada Kristus memberikan kita pengharapan akan masa depan yang baik. Dan pengharapan kita akan masa depan itu akan mendorong kita untuk melakukan kasih di masa sekarang ini. Jadi jangan sepelekan akan pengharapan. Berbahagialah kepada kita yang punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Jadi teman-teman sekalian, pengharapan yang pasti akan masa depan akan menentukan betapa indahnya menjalani masa sekarang ini. Rekan-rekan sekalian, hanya di dalam Kristus ada pengharapan pasti. Dan di dalam Kristus kita mendapat kekuatan. Mungkin kita sering bercanda kalau dengan teman-teman sekalian, kalau di dalam Kristus memang kasih pengharapan, tapi kalau dengan si dia pengharapannya tidak pasti, bilang PHP. Tetapi Kristus memang PHP, tetapi memberi pengharapan pasti. Yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin akan muncul pertanyaan ulang gitu. Apa jaminan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti? Saya menjawab dari teks yang sudah kita pelajari di bagian atas. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi jaminan bagi kita untuk berharap. Karena ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Melalui pengorbanan Kristus, Allah memberikan segala sesuatu kepada kita. Segala sesuatu berarti apapun Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita melihat, kalau Allah sendiri rela mengorbankan anaknya satu-satunya, kisah ini mengingatkan kita akan kisah Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak ketika Tuhan memintanya untuk dikorbankan.
Dan Allah saat ini yang kita pelajari sudah mengorbankan anaknya yang tunggal agar Allah bisa bersama-sama dengan kita secara terus menerus, bukan hanya di masa yang akan datang, tetapi dari masa sekarang. Itulah kenapa Allah rela mengorbankan anaknya agar dia bisa bersama-sama dengan kita, bukan hanya di masa yang akan datang, tetapi di masa sekarang juga Allah akan terus dan ingin untuk bersama-sama dengan umatnya. Sehingga dengan demikian kita akan masuk dalam poin yang kedua. Karena kasih Allah itu yang rela mengorbankan Kristus bagi kita, itulah yang menjadi landasan bagi kita bahwa Allah pun ingin bersama-sama dengan kita. Hingga ayat yang ke-35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dalam peristiwa-peristiwa pergumulan hidup yang tidak mengenakan, seperti yang Paulus sebutkan, dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam kelaparan, dalam kekurangan uang, yang masih tinggal di kos, yang tidak sama-sama dengan keluarga. Di dalam Kristus, Allah memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Walaupun setiap hari, seperti yang Paulus tuliskan, berada dalam bahaya maut yang mengancam, tetapi Allah terus akan memelihara, menjaga kita, karena Dia terus bersama-sama dengan kita dan memastikan kita selamat nantinya. Sehingga di bagian ini mengingatkan saya akan sebuah lagu yang sangat indah. Ini lagu lama, tetapi ini sangat menguatkan bagi kita. Syairnya berbunyi demikian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Syair lagu ini menguatkan kepada kita di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, Tuhan selalu menjaga kita. Tetap tenang teman-teman di dalam kondisi yang sekarang ini, walaupun dalam kondisi kita mengalami keadaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, bukan hanya itu. Yang di ayat 35 dan 36 memberi jaminan kepada kita bahwa Allah itu terus bersama-sama dengan kita. Terlebih lagi teman-teman, di ayat 37 sampai 39 Allah memberi jaminan kepada kita bahwa kuasa kasih Allah itu cukup untuk mengalahkan segala kuasa yang bersifat spiritual.
Kalau kita melihat ayatnya yang ke 37 sampai 39, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata pemerintah-pemerintah itu kurang bagus untuk kita pahami gitu. Mungkin kita akan berpikir ini pemerintah-pemerintah apa gitu, seperti mungkin gubernur atau bupati atau presiden dan lain sebagainya begitu dalam pemerintahan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas karena demons. Ini setan-setan. Jadi begini, kalau kita perhatikan ayat yang ke-38, sebab aku yakin baik maut, kematian maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun setan-setan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas atau yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian ini memberi jaminan kepada kita, bukan hanya kuasa manusia, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, tetapi kuasa-kuasa spiritual tidak akan mampu untuk mengalahkan, tidak akan mampu untuk memisahkan kita dari Allah. Dengan demikian, kita disebut seperti kita lebih dari pemenang. Kata menang di dalam bagian ayat yang ke-37 itu sering dipakai dalam kitab Wahyu. Tapi teman-teman ingat, kalau kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang berbicara tentang akhir zaman. Namun kata menang sering digunakan dalam kitab Wahyu untuk menunjukkan kemenangan akhir. Jadi hal ini menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, kemenangan akhir sudah didapati. Bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Jika kita sudah mendapat jaminan bahwa pada akhirnya kita pasti akan menang, mengalahkan kuasa maut, kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya, maka teman-teman sekalian, kita tidak perlu takut untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Dalam kondisi COVID-19 ini, berhati-hati itu harus. Berhati-hati itu harus. Ikuti anjuran pemerintah, social distancing, dan anjuran dengan kesehatan, cuci tangan saat datang dari bepergian, yang penting jaga kebersihan, menggunakan masker kalau keluar rumah, itu tetap kita lakukan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Tetapi teman-teman sekalian, jangan takut. Berhati-hati, iya, tetapi takut jangan. Kenapa saya katakan takut jangan? Karena kita sudah punya dasar yang kuat bahwa kita bersama-sama dengan Allah, dan Allah akan menjaga kita. Jangan takut, karena ketakutan dapat menimbulkan banyak masalah. Dalam sebuah buku yang berjudul Doa Sang Katak 2, ini seri yang kedua, penulisnya Anthony de Mello, ini sudah almarhum. Ada salah satu bagian tulisan dalam bentuk cerita yang menunjukkan kodrat manusia. Ceritanya seperti ini.
ada sebuah wabah. Wabah ini sedang menuju ke Damaskus dan melewati seorang kafilah di padang gurun. Mau kemana wabah? Tanya kafilah. Ke Damaskus. Saya mau merenggut 1000 nyawa. Jawab wabah. Sekembalinya dari Damaskus, wabah itu bertemu lagi dengan kafilah itu. Dan kafilah itu protes. Hai wabah, kau merenggut 50.000 nyawa, bukan hanya 1000 seperti katamu. Tidak, kata wabah, saya hanya mengambil 1000 nyawa. Yang lain mati karena ketakutan. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa rasa takut itu ada di dalam diri manusia. Tetapi rasa takut juga dapat membahayakan hidup manusia. Rasa takut akan membuat orang khawatir untuk melakukan apapun itu. Rasa takut pun dapat bisa membuat orang putus asa untuk melangkah. Sehingga teman-teman sekalian, jangan takut karena Kristus sudah menjamin kita. Dia memelihara kita. Dalam Mazmur 56 ayat 4-5 berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, malam hari ini kita diingatkan kembali akan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita saat ini, bahwa di dalam Kristus kita mendapat penebusan yang memberikan keselamatan kekal itu. Di dalam Kristus kita bersatu dengan Allah yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Ya, hanya di dalam Kristus segala sesuatu dikaruniakan kepada kita, termasuk kekuatan saat melewati badai hidup. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini, ketika Tuhan memperkenankan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami sudah sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa di dalam Kristus kami mendapat keselamatan. Dan itu adalah hal yang pasti. Dan di dalam Kristus juga kami tidak dapat dipisahkan dengan Allah. Kami bersyukur untuk jaminan ini yang menguatkan kami untuk hidup hari ini dengan baik. Karena kami punya pengharapan yang pasti akan masa depan yang gemilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, baik yang masih ada di kota Gorontalo maupun yang ada di kampung halaman masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, Kau terus memberkati setiap pengurus, baik yang ada di tempat ini, yang mengerjakan persiapan demi persiapan ibadah ini, maupun ibadah-ibadah yang selanjutnya. Dan juga pengurus yang ada di kampung yang saling koordinasi dengan pengurus yang masih ada di kota. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada mereka, kesatuan iman, sehingga persekutuan ini dapat dijalani, dapat dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya setiap pengurus dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kalau ada setiap mahasiswa yang di hari-hari ini mengalami sakit, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk memulihkan mereka
lewat makanan yang mereka konsumsi maupun obat-obat, serta para medis yang menangani. Kiranya semua itu menjadi sarana bagimu Tuhan untuk menyembuhkan teman-teman kami yang lagi dalam keadaan sakit. Dan juga ada teman-teman kami yang di hari Into Minggu ini bertemu dengan usia mereka yang baru. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka Tuhan. Tuhan yang terus memelihara mereka, memberikan kesempatan untuk menikmati sampai di usia yang baru ini. Itu semua karena kekuatan yang asalnya daripadamu. Kuasamu yang bekerja dalam kehidupan mereka semua. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa yang sudah Tuhan berikan, agar kami bisa menggunakannya dengan bijak. Mengatur waktu kami, menggunakannya dengan baik, sehingga waktu yang Tuhan berikan kami dapat menggunakannya dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Kau terus memelihara kami dalam setiap perkuliahan kami yang melalui jaringan internet. Kiranya ini tidak menurunkan kualitas kami, tidak membuat kami malas untuk belajar, tetapi menolong kami untuk semakin giat mencari hal-hal yang harus kami pelajari. Salah persoalan terpisah oleh jarak tidak akan membuat kami untuk terus berupaya belajar dan terus belajar. Karena kami tahu keberhasilan harus dibarengi oleh usaha. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah penyertaan-Mu yang memberikan kami kecukupan demi kecukupan. Dan kami yang tinggal di rumah bersama dengan keluarga maupun ada di kos masing-masing, kami bersyukur Tuhan. Tuhan terus mencukupkan setiap kebutuhan hari-hari kami akan makan dan minum. Sekalipun kami kekurangan, kami bersyukur dengan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, membuat kami bisa bersuka cita menjalani hari-hari ini sekalipun dengan banyak kekurangan. Kami berdoa khususnya bagi mahasiswa yang mengurus tugas akhir. Kiranya dengan tidak bertemu dengan pembimbing, tidak membuat teman-teman kami yang mengurus tugas akhir patah semangat, tetapi dengan bimbingan yang dilakukan secara online menolong mereka untuk terus memacu dalam penyelesaian studi. Tuhan kiranya yang menolong mereka akan terus bertanggung jawab dengan baik, berjuang untuk menyelesaikan studi, karena Tuhan adalah pegangan yang kuat untuk terus bersandar dan terus memberikan pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan sebagai para pembina kami, Tuhan yang menolong, berkati setiap pekerjaan mereka sebagai dosen. Kiranya dapat mengajar lewat online, tidak mengurangi kualitas, sehingga mahasiswa yang diajar terus mendapat ilmu, sehingga para mahasiswa yang ada dapat berkembang wawasannya, dan juga para dosen terus bekerja dengan baik. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan para pembina kami, kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka maupun dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan yang terus memberikan keharmonisan selalu, kesehatan, kekuatan terus Engkau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat membimbing kami turut dengan kehendak-Mu, dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami dalam kuasa-Mu. Dalam kondisi COVID-19 ini, pemerintah dan juga setiap jajarannya dan masyarakat berjuang untuk melawan COVID ini. Yang sakit Tuhan kiranya pulihkan keadaan mereka. Sistem imun kiranya Tuhan berikan agar semuanya dapat terjadi pemulihan yang asalnya dari pandemi. Ada keluarga yang meninggal karena COVID ini.
kiranya Tuhan yang menghibur, menguatkan mereka agar mereka terus punya pengharapan untuk menjalani hari-hari ini dengan semangat. Kami menyerahkan pemulihan bangsa kami ini di dalam penanganan COVID-19 ini yang bisa berdampak dalam banyak hal, baik ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Karena semua dapat teratasi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saatnya kita berada di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, Aku Percaya Tuhanku Ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Rekan-rekan mahasiswa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menuntun peribadatan kami dari awal sampai selesainya. Kami mohon berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memelihara kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Sampai bertemu di tayangan ibadah selanjutnya pada hari dan jam yang sama. Tetap jaga kesehatan teman-teman dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang